Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Anggreni dengan NPM 0045. Baik, selanjutnya saya lahir di Tigakawan 24 Agustus 2003. Education background. Saya SD di SDN 43, SMP di SMPN Negeri 1 Susut, dan SMK saya di SMK Praja Pandawa Bangli. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Prodi Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Baik, saya akan menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada daerah dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Standar pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum Standar Nasional Pendidikan menurut Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Selanjutnya ada 8 macam standar pendidikan nasional. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan standar pembiayaan. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Yang kedua, ada standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga ada standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima ada standar tenaga kependidikan. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Terus yang keenam
ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Terus yang ketujuh ada standar pengolahan. Standar pengolahan adalah kriteria minimal mengenai tentang perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Yang kedelapan ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan itu adalah kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya ucapkan Rama Santi. Om Santi Santi.